di dot. Nah, pertemuan kita kali ini masih seputar teks. Cuma bedanya kali ini kita akan mempelajari tentang teks hikayat. 3.6 mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat hikayat baik lisan maupun tulis. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi 3.6.1 mengidentifikasi karakteristik cerita rakyat hikayat. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk dapat mengidentifikasi ketiga aspek tersebut: karakteristik, unsur intrinsik dan ekstrinsik, serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Pembelajaran kali ini menggunakan apa, Bu? Pembelajaran kita kali ini akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Jadi nanti kalian akan duduk bersama kelompok kalian untuk menyelesaikan permasalahan seputar teks hikayat. Nanti Ibu akan bagikan TK dan bahan ajarnya. Kemudian kelompok yang kemarin kita tentukan kan minimal 3-4 orang ya. Nah, nanti kalian akan bekerja bersama kelompok kalian berdiskusi. Kemudian nanti hasil diskusi kalian dipresentasikan di depan kelas. Perwakilan kelompok 1 misalnya di depan kelas ini. Nanti kelompok yang lain saling menanggapi. Seperti itu. Ini Ibu ada LK dan modul pembelajaran. Jadi di sini LK ini berisi apa saja yang harus kalian lakukan. Tugas-tugas kalian ada di sini. Kemudian modulnya juga sebagai handout atau materi ringkasannya kalian ya. Jadi per kelompok ini, nah ini ada LK dan Ibu. Ini kelompok ini. Nah sekarang sekilas tentang teks hikayat akan kita bahas sekilas ini tentang pengertiannya. Ada yang pernah membaca teks hikayat? Pernah. Pernah? Baca di mana? Di buku atau di internet? Internet. Oh, di internet. Judulnya apa? Tahu, sudah lupa. Oke, tidak apa-apa. Tahu apa itu hikayat? Ayo, ini. Tentang kerakyatan. Cerita kerakyatan. Apa lagi? Kerajaan. Tentang kerajaan. Apa lagi? Apa Aisyah? Teks hikayat di sini yaitu salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Ya, jadi dalam hikayat itu berisi cerita, ya benar ada ceritanya. Cuma cerita yang bagaimana? Yang mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang. Yang ciri dan karakteristik teks hikayat. Yang pertama, bahasa yang digunakan Melayu lama, bahasa Melayu ya. Kemudian istana sentris, berpusat pada cerita kerajaan. Kemudian bersifat pralogis. Apa itu pralogis? Ya, pralogis. Unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam teks hikayat. Ada yang tahu unsur intrinsik teks hikayat apa saja? Aisyah? Tema, latar, penokohan, amanat, dan alur ya benar. Ada nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Kira-kira apa saja nilai-nilainya? Tuh, nilai, terus edukasi, nilai moral, nilai estetika. Jadi nilai-nilai ini nanti akan kalian identifikasi pada contoh teks hikayat. Ibu punya contoh teks hikayat berjudul Pengembara yang Lapar. Apakah ada yang pernah mendengar hikayat seperti ini contohnya? Belum pernah? Oh ya, silakan. Begitu mereka tidak bertemu dusun atau kampung. Mereka berhenti dan berehat di bawah sebatang pokok ara yang rendah. Bekalan makanan pula telah habis. Ketiga. Sekarang tugas kalian diskusi kelompok. Kalian mengidentifikasi karakteristik teks hikayat yang tadi kita dengarkan bersama ya. Judulnya Pengembara yang Lapar. Jadi kalian identifikasi karakteristik teks hikayat tersebut. Kemudian nomor 2, identifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Dan yang ketiga adalah identifikasi
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dibuka. Nah, terus itu pengembara yang lapar. Itu Kaisa. Nah, di sini ada tinggi, gunung, sama awan. Ya, itu tokohnya. Kemudian watak atau karakternya bagaimana? Kalau lagi tidur aku, kalau gunung itu suka bercanda, kalau aku itu bijaksana. Ya, bagaimana pendapat teman-teman lain? Sama setuju semua. Tiga sudah menemukan. Ya, ini menggunakan bahasa Melayu. Oke, dilanjutkan lagi. Ya, itu Fadila yang mana? Gimana? Ya. Ya, ini sampai mana? Oh iya. Sudah selesai semua kelompoknya? Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah selesai. Jadi sudah menulis, sudah mengidentifikasi karakteristik teks hikayat. Tadi yang judulnya pengembara yang lapar ya. Kemudian ada lagi unsur intrinsik dan ekstrinsik serta nilai yang sudah selesai. Ibu akan minta perwakilan kelompok dari kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Nanti anggota kelompok yang lain akan menanggapi kelompok yang tadi maju ya. Karakteristik yang pertama menggunakan bahasa Melayu, contohnya mereka berehat di bawah sebatang pohon ara. Nomor 2 ada anonim, tidak disebutkan siapa pengarangnya. Yang nomor 3 yaitu bersifat kronologis, contohnya pembualan mereka dikenal oleh pokok ara. Yang pertama tema, yaitu temanya itu petualangan. Latar atau tempatnya itu hutan dan waktunya itu di siang hari. Suasananya menang. Nilai sosialnya, sebagai makhluk sosial kita harus saling berbagi dan membantu sesama. Harus selalu melengkapi, melindungi dalam persahabatan. Menggunakan bahasa Melayu. Bagaimana kamu tahu kalau coba itu masuk bahasa Melayu? Oke, jadi bagaimana tadi karakteristik yang pertama menggunakan bahasa Melayu ya. Bagaimana kamu tahu bahwa contoh yang kamu tulis itu masuk ke dalam bahasa Melayu? Ya, bagaimana Aisyah? Kenapa coba itu? Karena di dalam teks itu ada kata-kata yang bukan termasuk dalam golongan bahasa Indonesia. Contohnya kayak tadi, mereka berehat di bawah sebatang pokok ara. Pokok itu kan kalau dalam Indonesia, ya itu artinya pohon. Oh ya, jadi karena sudah belajar apa hari ini? Tentu tentang teks hikayat. Apa lagi? Ciri kebahasaan teks hikayat. Apa saja ciri kebahasaannya tadi yang kalian diskusikan di kelompok? Apa saja tadi? Menggunakan bahasa Melayu. Bahkan hari ini kesannya itu bagaimana? Sangat menarik dan menyenangkan karena kita belajar menggunakan media PPT. Oke, sangat menarik dan menyenangkan karena kita belajar menggunakan ada media PPT dan seperangkatnya. Kita bisa mengetahui apa teks hikayat itu. Bagaimana Dibuka buku paketnya halaman 87. Nah, di sini pertemuan kita selanjutnya masih sama seputar teks hikayat. Kompetensi dasarnya 4.6 menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat yang didengar dan dibaca. Kalian bisa menanyakan ibu di luar jam pelajaran boleh ya. Tapi